Selamat pagi untuk mahasiswa-mahasiswi tugas akhir program, di mana hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pengendalian manajemen yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Jadi, pengertian daripada sistem pengendalian yang baik itu adalah mengenai keseluruhan aktivitas kinerja manajemen, ya, yang dimana dimulai dari aktivitas itu bersifat strategis maupun bersifat operasional. Nah, kemudian cakupan daripada sistem pengendalian juga harus mencakup seluruh fungsi manajemen mulai dari manajemen sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, serta produksi. Nah, kali ini manajemen sumber daya manusia itu berhubungan dengan pengelolaan manusia, di mana pendekatan pengendalian yang digunakan itu harus lebih fleksibel. Nah, proses pengendalian harus diikuti dan disesuaikan terhadap personal ataupun pegawai yang dikendalikan. Nah, ini adalah bentuk daripada kesinambungan ataupun hubungan antara manajer SDM agar sukses dalam mengendalikan operasional, maka perlu dilakukan training, ya kan? Tapi sebelum training sih sebenarnya adalah ini dulu ya, proses perekrutan. Oke, nah di mana setelah perekrutan dilakukanlah training. Nah, setelah training akan dijadikan pegawai, baik itu pegawai tetap ataupun mungkin masih masa probation gitu ya. Nah, kemudian pegawai-pegawai ini akan diberikan bagaimana strategi-strategi yang harus dilakukan untuk menghasilkan keuntungan, kita bilang keuntungan ya, bagi perusahaan ataupun organisasi, sehingga nilai daripada bisnis tersebut akan meningkat, ya, nilai perusahaannya. Nah, disitulah akan terlihat apakah pelaksanaan ataupun kegiatan manajer daripada sumber daya manusia ini, ya, itu sukses atau tidaknya, berhasil atau tidaknya. Oke. Untuk fungsi pengelolaan manajemen SDM seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu diawali dari perencanaan kebutuhan daripada pegawai di setiap divisi itu berapa orang gitu ya. Jadi dari perencanaan, kemudian ada rekrutmen dan seleksi. Setelah rekrutmen dan seleksi, jika dibutuhkan pelatihan, akan dilakukan pelatihan dan pengembangan kinerja. Nah, setelah dilakukan pelatihan itu sudah berarti pegawai sudah siap untuk mengerjakan pekerjaannya, dan kemudian akan dilakukan penilaian atas hasil kinerja. Kalau seandainya sesuai dengan target atau melebihi target akan mendapatkan kompensasi. Tapi kalau biasanya di bawah dari target maka ada mungkin semacam hukuman ataupun penalti gitu ya. Nah, jika penilaian bagus maka akan mendapatkan promosi selain daripada kompensasi kinerja, atau mungkin pemindahan, atau juga bisa jadi pemisahan. Oke ya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan aktivitas pengendalian manajemen SDM. Itu diawali yang pertama adalah perencanaan, di mana perencanaan untuk SDM itu ada jangka panjang, menengah, dan pendek. Oke. Kemudian untuk anggarannya juga biaya langsung personilnya itu berarti gaji yang akan yang ditargetkan ya untuk per masing-masing pegawai yang akan direkrut gitu ya. Kemudian berapa biaya pelatihannya jika memang diperlukan. Oke. Terus biaya administrasi dan umum ini biasanya sih hanya terkait dengan tes untuk masuk ke dalam satu perusahaan. Biasanya itu ada psikotesnya gitu ya. Nah, terus
Selanjutnya itu aktivitas pengendalian yang akan kita bahas adalah masalah rekrutmen dan seleksi, di mana ini adalah suatu proses pemilihan berdasarkan kebutuhan personel untuk menempati posisi yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi kebutuhannya. Nah, di sini kegiatannya itu bertujuan untuk melihat kualitas, apakah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ditempatkan pada posisi yang tertentu ya. Nah, intinya kalau untuk rekrutmen itu harus terukur mengenai spesifikasi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi supaya perusahaan yang mengeluarkan gaji itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi tidak hanya merekrut asal-asalan. Jadi rekrutmen itu memang perlu dianggarkan karena kalau memang sudah keadaan pada saat itu divisi memang sudah cukup pegawainya, tidak dibutuhkan lagi, maka tidak perlu ada dianggarkan untuk divisi A. Kalau misalnya divisi B membutuhkan satu staff, maka itu harus dibikin perencanaannya juga. Seperti itu polanya ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau untuk pelatihan dan pengembangan kerja, ini biasanya untuk beberapa pegawai yang kita katakan dia yang butuh apa ya, spesifik ataupun spesialis ataupun mungkin bentuk daripada dia memang kalau untuk mengerjakan itu dibutuhkan suatu pelatihan. Contoh misalnya, kalian pasti pernah ke Point Coffee gitu ya, yang di Indomaret gitu. Nah itu kan yang menjadi pegawainya itu direkrut dan diberikan pelatihan bagaimana cara membuat kopi yang sesuai dengan standar punyanya Point Coffee gitu. Jadi nggak seperti kita bikin kopi yang biasanya cuma pakai air panas, langsung dicampurkan aja kopi sama gula sama susu udah selesai gitu. Karena itu ada mesin dan hanya yang bisa yang bisa mengoperasionalkan mesin tersebut adalah yang sudah pernah dilatih. Nah, itu contoh simpelnya saja. Ya, kalau untuk masalah pengembangan kerja itu biasanya berkaitan dengan aspek teknis ya. Jadi semuanya ini berkaitan dengan teknologi-teknologi yang digunakan oleh perusahaan dan perlu dilakukan pelatihan kepada pegawai yang akan melaksanakan ataupun menggunakan mesin tersebut atau teknologi tersebut. Jadi memang ada beberapa perekrutan yang perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan, tapi ada juga yang tidak. Ya, tapi pada umumnya itu perlu. Oke. Kemudian masalah penilaian kinerja. Nah, kalau untuk penilaian kinerja ya kita sama-sama tahu kalau yang kerja itu pasti ada penilaian kinerja, di mana yang menilai itu biasanya selain manajemen SDM itu sebelumnya adalah atasan gitu ya. Jadi atasan langsung yang akan menilai, kemudian atasan akan memberikan nilai tersebut kepada manajemen SDM. Oke. Nah, kalau untuk masalah kegiatan promosi, pemindahan dan pemisahan kerja itu tindak lanjut daripada evaluasi kinerja yang sebelumnya ya, dimana kalau dinilai baik maka memperoleh kesempatan untuk promosi atau pindah kerja. Tapi kalau kinerjanya kurang maka itu disesuaikan dan bisa saja pemindahan posisi ya. Jadi makanya untuk kalian yang mungkin sudah kerja, pertahankanlah kinerja kalian atau buat semakin baik agar kalian mendapatkan promosi ataupun pemindahan. Hindari yang namanya pemindahan posisi ataupun pemisahan kerja ya. Nah, untuk masalah pertimbangan kompensasi, di sini kompensasi itu biasanya ada 4 pertimbangan. Yang pertama biaya dan sumber daya harus dikeluarkan untuk melakukan rekrutmen pegawai baru apabila ada
pegawai lama yang keluar. Kemudian opportunity loss akibat penggunaan sumber daya perusahaan untuk kegiatan perekrutan pegawai baru terlalu sering. Oke. Menjaga stabilitas kerja yang dapat terganggu akibat terlalu seringnya terjadi keluar masuk pegawai, membangun citra baik di mata pihak eksternal bahwa perusahaan memperlakukan pegawai dengan baik. Jadi untuk masalah pertimbangan kompensasi ini memang banyak perusahaan yang saat ini dilema, ya kita bilang dilema karena apa? Satu, kecenderungan itu di sini nih, kecenderungan di sini untuk membangun citra baik di mata eksternal bahwa perusahaan memperlakukan pegawai dengan baik. Karena untuk saat sekarang ini kebanyakan perusahaan lebih cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang terkadang membuat tekanan kepada pegawainya, gitu ya. Terlebih kalau misalnya perusahaan tersebut memang lagi ekspansi, lagi berkembang. Nah, itu banyak banget tekanan yang akan diberikan kepada pegawai. Sehingga akan terjadi ini nih, sering keluar masuk pegawai karena pegawai juga akan berpikir misalnya tekanannya 100, sedangkan gaji yang diterima cuman 20%-nya dari 100 gitu. Intinya semua itu adalah bagaimana cara manajemen SDM, yaitu tadi merangkul ataupun memberikan cara kerja yang lebih cepat, ataupun mungkin kita sebagai controller bisa saja membantu untuk memberikan solusi bagaimana agar keluar masuk pegawai ini tidak sering terjadi, ya. Karena kalau sering terjadi pun akan terlalu banyak pengeluaran perusahaan terhadap yang namanya biaya pelatihan, mungkin perekrutan juga pasti ada biayanya juga gitu ya. Jadi sebagai controller atau bagian sistem pengendalian manajemen ini juga perlu dipertimbangkan, ya, jika memang perusahaan benar-benar sedang dalam masa yang sulit seperti ini, ya, adanya keluar masuk pegawai. Nah, di sini pengendalian digunakan para manajer untuk membuat langkah agar seluruh komponen di dalam sebuah organisasi dapat sejalan dengan apa yang diinginkan dan direncanakan, sehingga pengendalian harus mencerminkan perencanaan. Oke, jadi kalau untuk pelajaran kali ini memang kita harus memposisikan diri kita adalah sebagai SPM-nya, ya, sebagai controllernya. Jadi controller itu tidak hanya di satu sisi aja. Jadi jangan berpikir bahwasannya controller itu hanya khusus untuk di bagian keuangan, tidak. Tapi mencakup semua divisi. Jadi ada yang bagian, maksudnya divisi ini adalah seperti departemen SDM, departemen keuangan, departemen pabrik misalnya, atau gudang gitu ya. Jadi semua itu harus berpusat ke bagian sistem pengendalian. Jadi istilahnya mereka lah sebagai controller ini yang memikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk bisa organisasi ini berkembang, ya. Nah, di sistem pengendalian manajemen nih, bagian keuangan, apa saja yang harus dipikirkan oleh si controller? Gambaran umum dari aktivitas manajemen keuangan. Yang pertama itu adalah masalah di mana kalau untuk manajemen keuangan ini kan merupakan pertanggungjawaban, ya, di mana di sini suatu bagian segmen ataupun subunit pada suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk seperangkat aktivitas yang dilakukan. Sehingga di bagian keuangan itu sebenarnya adalah input dan output, ya. Input dan output yang dihasilkan oleh pegawai yang tadi. Gitu. Jadi perekrutan pegawai dilakukan, kemudian diinput, diproses di bagian keuangan, kemudian akan mendapatkan output.
Nah, oke, sekarang kita bahas mengenai apa pertanggungjawaban dari bagian keuangan. Pertama adalah masalah pendapatan. Jadi penginputan masalah pendapatan yang dihasilkan oleh pegawai pemasaran ya, itu ya biasanya begitu. Nah, kemudian pusat pertanggungan biaya, ya kan? Semua departemen biasanya pasti ada biaya-biaya yang dikeluarkan dan harus diserahkan ke bagian keuangan supaya diinput dan bisa dibuat pusat pertanggungjawaban biayanya. Kemudian pendapatan akan dikurangi dengan biaya untuk menghasilkan berapa pertanggungjawaban laba, dan kemudian ada pertanggungjawaban atas investasi. Nah, untuk masalah menganalisis risiko, di risiko keuangan itu ada dua bagian. Risiko internal itu bisa berkaitan dengan risiko penyimpanan atas tujuan memerlukan tindakan tertentu dalam sistem pengendalian intern yang dimiliki. Seperti contohnya adalah melesetnya pelaksanaan aktivitas keuangan dari prediksi anggaran keuangan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini biasanya terjadi jika seperti contohnya apa ya? Ditargetkan misalnya akan bisa diproduksi ataupun dipasarkan ataupun dijual gitu ya, satu produk. Contoh kita katakanlah misalnya produknya itu adalah kursi gitu ya. Nah, ternyata mesin untuk memproduksi kursi ini, pemotong kayunya itu rusak gitu. Jadi butuh waktu perkiraan 3 hari untuk bisa memperbaiki, sehingga 3 hari mesin rusak ini itu kan sudah di luar dari target gitu ya. Jadi ada sedikit meleset pastinya. Karena per hari itu pasti ditargetkan misalnya bisa memproduksi 10 kursi misalnya. Jadi banyak contoh sebenarnya yang terjadi di dalam satu perusahaan, kejadian-kejadian yang seperti itu. Ya. Kemudian kalau resiko eksternal ini biasanya sih sebenarnya dari bisa saja dari pasar, regulasi pemerintah, keadaan alam. Kalau ini banyak banget ya kalau untuk eksternal. Tapi yang Ibu contohkan itu salah satunya adalah masalah pandemi kemarin, ya, masalah COVID. Atau yang saat ini sekarang yang terjadi itu adalah krisis, di mana kita sekarang untuk daya beli sudah mulai menurun, sehingga bagaimanapun orang memasarkan produk-produknya, baik itu makanan ataupun minuman ataupun seperti otomotif, itu akan terasa sulit untuk di 1 tahun belakangan ini gitu. Jadi tidak akan sesuai dengan target yang diberikan oleh bagian perencanaan tadi gitu ya, target yang sudah ditetapkan oleh bagian pemasaran. Nah, Ibu lanjutkan kembali untuk analisis sensitivitas. Untuk analisis ini ini adalah salah satu metode analisis risiko yang dapat digunakan untuk menganalisis sensitivitas, yaitu melihat pengaruh-pengaruh yang terjadi akibat terjadinya perubahan variabel-variabel masukan. Jadi biasanya inilah salah satu judul-judul skripsi ya yang banyak diminati oleh kebanyakan mahasiswa ya, apalagi di fakultas ekonomi ya. Jadi kita menganalisis antara pengaruh profitabilitas. Apa yang mempengaruhi profitabilitas? Nanti kamu lihat variabel-variabel apa biasanya yang harus kita perhitungkan yang mempengaruhi terhadap profitabilitas. Misalnya seperti itu. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Analisis sensitivitas itu punya tujuan, yaitu memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan, kemudian memperbaiki desain terhadap net present value, ya, terus mengurangi risiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Ingat, kita belajar ini, kita posisikan diri kita adalah sebagai controller.
let's say kamu mungkin masih pegawai, tapi pikirkan seolah-olah kamu itu adalah pemilik. Nah, seperti pemilik ya, pemilik perusahaan gitu. Jadi biasanya akan ada pemikiran yang dimana kamu sedang melaksanakan proyek nih misalnya. Terus cara yang paling efektif ataupun efisien itu seperti apa gitu. Contoh misalnya kamu biasanya untuk contoh ya, banyak mahasiswa yang kalau ditanya gitu, kalau untuk masak telur dadar itu seperti apa? Gitu. Nah, banyak yang bilang tuh pecahin telur ke dalam mangkok. Nah, cuman itu tidak efektif dan efisien menurut saya. Kenapa? Karena kalian akan memakan waktu, pertama udah nih telurnya dimasukkan ke dalam wadah, tapi kan ingredientsnya banyak tuh, ada bawang merah, ada cabai, ada garam gitu kan, dan kamu setidaknya waktu pas mengupas bawang itu harus dicuci dulu, cabainya juga dicuci dulu, baru potong-potong lagi. Nah, intinya telur yang sudah kamu kamu pecahkan tadi itu sudah masuk seperti ya kita bilang lah ya, kuman-kuman yang ada di udara, jadi tidak efektif gitu. Jadi untuk masalah kebersihannya diragukan. Nah, tapi kalau kamu duluan mengupas bawangnya dulu, cabenya, nah setelah itu baru dipecahkan telurnya, masukkan semua, nah itu baru. Jadi ada step-step yang harus dilakukan. Itulah memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang dimaksud di sini. Kalau untuk NPV, ini ada pelajaran yang mungkin kalian sudah pelajari bagaimana cara menghitung net present value. Jadi istilahnya itu adalah nilai nilai dari suatu proyek itu dihitung berdasarkan mata uang yang sekarang, ya. Yang dimaksudkan di sini juga termasuk sebenarnya adalah berapa lama balik modalnya suatu proyek itu. Jadi kayak kamu mau bikin usaha tempe gitu kan, modalmu pertama berapa, terus targetmu berapa lama ataupun berapa banyak tempe yang harus kamu jual supaya kamu balik modal. Oke. Nah, terus untuk resiko kerugian ini memang ini banyak ya terjadi ya, kalau misalnya kita buka usaha itu pasti ada aja. Oke. Saya lanjutkan lagi untuk masalah pengertian di akuntansi. Kita langsung aja deh ke sini. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Itu pertama adalah transaksi, di mana transaksi dilakukan jurnal, kemudian diposting ke buku besar, dari di buku besar buat neraca saldo. Di neraca saldo itu ada hal-hal yang harus disesuaikan. Itu dikarenakan adalah karena metode pencatatan dan metode penilaian yang digunakan oleh masing-masing perusahaan itu berbeda-beda ya. Salah satu contoh jurnal penyesuaian itu adalah masalah sewa dibayar di muka. Salah satu contoh. Kalau kita pakai sewa dibayar di muka berarti pencatatannya adalah metode accrual gitu ya. Dimana kita memang sudah ngeluarin uang tapi tidak boleh dijadikan beban. Kita mengakuinya sebagai sewa dibayar di muka sehingga itu masuk ke dalam aset lancar gitu. Nah, itu harus disesuaikan. Kenapa? Karena sejalan dengannya waktu sampai 31 Desember sewa dibayar di muka ini kita sudah ada pakai. Misalnya kita sewa di bulan ini, Mei. Nah, katakanlah misalnya di bulan Mei ini kita sudah bayar 12 juta untuk 1 tahun penyewaan kamar misalnya atau ruangan gitu ya. Nah, jadi dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sudah 8 bulan kita pakai untuk pada saat kita tutup buku di
31 Desember. Jadi jurnal penyesuaian ini dilakukan di 31 Desember gitu ya. Nah, setelah sudah kamu hitung 8 kali pemakai, sudah 8 bulan dipakai, maka disesuaikan. Yang tadinya sewa dibayar di muka, itu posisinya sudah ada di debit, maka untuk di jurnal penyesuaian, sewa dibayar di mukanya harus dikreditkan. Nah, debitnya adalah beban sewa. Karena yang 8 ini sudah bisa diakui sebagai beban sewa. Seperti itu, oke? Nah, setelah sudah dibuat jurnal penyesuaian, maka dibuatlah neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian barulah kita buat laporan keuangan. Dan ingat, harus ada jurnal penutup. Apa saja yang ditutup di sini? Ada 4 macam yang harus ditutup. Intinya laporan laba rugi itu harus ditutup. Jadi pendapatan yang saldo normalnya di kredit akan ditutup di debit dengan lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian beban yang tadinya saldo normalnya ada di debit akan ditutup di kredit, di mana lawannya didebitkan adalah ikhtisar laba rugi juga. Kemudian nanti selisih daripada ikhtisar laba rugi itu ditutup ke dalam modal. Nah, selanjutnya adalah jika ada pengambilan. Ya, lanjut itu kita buat neraca saldo setelah penutupan sehingga nanti akan muncul neraca saldo yang hanya berbentuk aset saja ya neraca saja. Jadi di mana semua yang ada di laporan laba rugi itu sudah dinolkan. Nah, masuk ke jurnal pembalik itu adalah yang terkait dari sini di jurnal penyesuaian ya. Di jurnal penyesuaian itu ada beberapa yang di jurnal balik terkait dengan utang piutang. Kalau yang sewa dibayar di muka tadi nggak ada di jurnal pembalik. Oke. Ini sekedar review saja ya. Karena kalian ini adalah program tugas akhir, jadi jangan sampai dilupakan untuk mata pelajaran ini. Siapa tahu nanti pada saat sidang dipertanyakan. Ya. Lanjut lagi. Akuntansi dalam pusat pertanggungjawaban. Oke. Di siklus ini dibuat berdasarkan transaksi keuangan yang terjadi, output akhirnya ada dari kumpulan transaksi keuangan itu bentuknya adalah laporan keuangan. Oke. Nah, di mana di sini aktivitas kerja organisasi sekilas setiap divisi melakukan aktivitas kerjanya masing-masing, namun sebenarnya proses komunikasi dan koordinasi antar divisi seharusnya berjalan dengan baik atau saling berhubungan ya, maksudnya di situ. Nah, hal menarik dari aktivitas kerja di perusahaan adalah dimungkinkan setiap divisi melakukan transaksi jual beli di antara mereka, namun prinsip jual belinya tidak jauh berbeda dengan jual beli dengan pihak eksternal. Dan harga jual yang dipakai juga mengikuti harga jual pasar sesuai perhitungan biaya yang tepat. Konsep transaksi seperti ini dikenal dengan istilah transfer pricing. Oke, kita sudah masuk untuk masalah pembahasan transfer pricing ya. Nah, transfer pricing ini di sini kalian bisa dapat satu contoh di mana kalau bisa saya jelaskan simpelnya saja. Divisi X itu melakukan penjualan mesin mobil yang digunakan sebagai tipe mobil yang diproduksi oleh divisi Y. Jadi Y membutuhkan mesin yang diproduksi oleh divisi X. Sehingga perusahaan harus memproduksi minimal sebesar 500 unit agar tidak mengalami kerugian akibat biaya produksi yang tidak seimbang dengan pendapatan dari hasil penjualan yang didapatkan. Sebelum menerapkan konsep transfer pricing untuk menjual 500 unit kendaraan dengan spesifikasi mesin tersebut, perusahaan membutuhkan waktu cukup lama untuk penjualannya. Oke, berarti dalam artian yang 500 ini walaupun sudah diproduksi, itu dia lama untuk dijualnya. Oke. Nah, sehingga mengakibatkan ketidakefisienan karena persediaan cukup lama disimpan di gudang. Sementara dengan menggunakan konsep transfer pricing, X bisa menjual lebih cepat
karena si Y membutuhkan gitu ya. Nah, komponen biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 500 unit itu adalah ini. Oke. Nah, di mana return on investment ditetapkan sebesar 10%. Sehingga harga transfer per unit itu bisa dikatakan adalah biaya variabel per unit ya dicantumkan di sini berapa untuk 500 unit ini. Kemudian biaya tetap yang dibebankan per unit itu sebesar 5 juta. Kemudian laba per unit itu diambil dari angka ini. Oke. Dari angka ini dibagikan 12 untuk setiap bulannya, dikalikan 10% sesuai dengan ROI. Terus kemudian dibagi dengan 500 unit. Jadi yang 5 juta ini dapatnya dari yang ini, biaya tetap ini dibagikan dengan 500 unit ya. Untuk simpelnya saja seperti ini. Tapi intinya yang kalian harus cantumkan adalah berapa biaya variabelnya, kemudian biaya tetapnya, kemudian berapa labanya, tapi semuanya adalah perhitungan per unitnya. Oke. Sehingga ini adalah harga transfer yang diberikan X kepada Y. Oke. Sistem pengendalian manajemen produksi. Di sini gambaran umumnya untuk manajemen produksi itu ya di mana tempat ataupun upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menambah nilai guna atau menciptakan suatu produk baru di mana produk itu bisa saja barang ataupun jasa. Oke ya. Kegiatan produksi dimulai dari perancangan terhadap produk yang akan dibuat. Kemudian secara detail produk yang dibuat itu mencakup desain produk, komponen sumber daya yang digunakan, waktu pelaksanaan, anggaran pelaksanaan, sama pengumpulan informasi-informasi penting dalam proses produksi. Ya, oke. Kalau di sini kalian bisa lihat untuk gambarannya, saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya dari alur ini ya. Nah, untuk faktor-faktor yang digunakan dalam produksi ini, itu pasti sumber daya fisik atau sumber daya manusia, tenaga kerja, kemudian modal, kelewatan. Kemudian ada kewirausahaan dan sumber daya informasi. Jadi untuk memproduksi suatu produk dibutuhkan 5 bagian ini agar kegiatan operasional perusahaannya itu maksimal ya. Jadi ini yang harus kamu coba cari kenapa ataupun mungkin penjelasannya seperti apa, atau mungkin dari modul buku kita akan dijelaskan lebih rinci ya, lebih detail. Oke. Untuk masalah penelitian dan pengembangan di sini itu kalian bisa baca sendiri. Kemudian pengelolaan persediaan juga untuk perusahaan manufaktur ya, kita cerita perusahaan manufaktur. Persediaan itu ada raw material, kemudian ada work in process, kemudian finished good. Nah, di mana kalau untuk masalah pengelolaan persediaan itu perlu dihitung dan intinya agar semua berjalan dengan efisien maka harus ada perhitungannya. Intinya seperti itu. Nah, kalau untuk pengelolaan persediaan biasanya kita pakai EOQ, MRP atau JIT. Ini istilah-istilahnya. Nanti kalian silakan cari tahu untuk istilah ini seperti apa ya hitungannya, gitu ya. Kalau ini kan hanya pengertiannya aja. Jadi ada cara menghitungnya, EOQ seperti apa, MRP seperti apa, dan JIT seperti apa. Cukup kalian buka dari buku
modul yang sudah disediakan pihak UT, ataupun mungkin searching aja dari Google juga bisa. Oke ya. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Manajemen kualitas. Untuk manajemen kualitas itu terkait dengan kualitas suatu produk yang dihasilkan, sehingga suatu organisasi harus punya implementasi spesifikasi kualitas produk. Contoh misalnya ya banyak ya produk-produk makanan dulu lah yang sering kita temui ya. Itu terkait seperti mungkin makanan yang sari roti paling simpel. Nah, itu jangka waktunya tidak bisa lama, paling cepat itu adalah 3 atau 4 hari ya. Kemudian juga dari sisi bagaimana cara mereka kalau seandainya barang tersebut tidak laku terjual di pasar. Nah, itu terkait sama manajemen kualitas juga harus ada implementasinya ya. Kalau Ibu bilang sebenarnya intinya itu kayak pelaksanaan bagaimana untuk menjaga kualitas produk yang mereka hasilkan. Gitu. Jadi jangan sampai produk itu masih ada di pasar padahal sudah expired. Nah, itu salah satu bentuk pekerjaan si manajemen kualitas ini. Nah, pedoman terkait dengan manajemen kualitas itu ada 4 ya. Urgensi pekerjaan yang dilakukan, kerawanan prosedur atau pekerjaan yang dilakukan, keterkaitan dengan prosedur atau pekerjaan lain, sumber daya yang digunakan. Jadi di sini manajemen kualitas itu metodenya Total Quality Management (TQM). Jadi di sini nanti ada cara-cara perhitungannya juga ataupun pengertiannya, gitu ya. Selanjutnya unsur-unsur daripada TQM itu ada 10 di sini ini dijelaskan. Kemudian kita akan lanjutkan di sesi ketiga. Jadi intinya untuk hari ini kita hanya mempelajari beberapa teori, ya kan? Kemudian juga kalian harus kembali mengingat mata kuliah yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Dan kalau memang ada pengertian-pengertian yang tadi dan rumus-rumus yang kira-kira kalian mungkin berpikir apa ya rumusnya gitu. Kalau memang kepengen tahu, silahkan searching di Google ataupun lihat di buku modul ya. Kalau nggak kepengen tahu juga ya nggak apa-apa, namanya belajar. Kalau orang yang belajar itu pasti ingin tahu. Tapi kalau yang cuek aja, nggak butuh gitu, ya sudah, itu nggak masalah. Intinya hanya kita sendirilah yang dapat menaikkan ataupun meningkatkan kualitas daripada ilmu kita gitu. Jadi jangan sekedar hanya S1 Fakultas Ekonomi, tapi begitu ditanya ini dia nggak tahu. Oke, untuk masalah diskusi dan tugasnya ini masih ongoing saya nilai, jadi nggak usah ketakutan. Intinya nanti di inbox saya akan kirimkan kira-kira nilai kalian yang mana, yang bagian mana yang harus diperbaiki. Oke, silakan dicatat benar-benar email saya, jadi nanti kalian bisa langsung membalas inbox saya melalui email saja. Karena beberapa sudah ada yang kemarin membalas inbox saya itu dan menjawabnya di inbox, saya agak pusing juga bacanya. Jadi itu saja pesan saya.
tetap semangat belajar untuk mahasiswa-mahasiswi tugas akhir program. Oke, selamat pagi.